السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر عدد ما ذكر الله ذاكر وكبر. الله أكبر عدد ما حمد الله حامد وشكر. الله أكبر عدد ما أفاض المولى من الجود والإحسان. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأمن والأمان. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang tak terbilang dan tak terhingga. Alhamdulillah yang telah menjadikan hari raya Idul Adha ini sebagai hari kegembiraan bagi kaum muslimin, dan ia kembali setiap tahun dalam keadaan terulang hingga hari kiamat. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersaksi nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Khatib berwasiat pada diri khatib sendiri dan juga kepada para jamaah agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hidup kita ini singkat, dunia ini pendek, dan hakikatnya ia adalah persiapan bekal untuk menyongsong perjalanan hakiki, untuk menyongsong perjalanan panjang, yaitu perjalanan di hari akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, kumpulkanlah bekal, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita merenungkan kembali tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita merenungkan kembali tentang keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang dari sejak muda beliau melawan berbagai kepentingan-kepentingan yang menjadikan kesyirikan sebagai pondasi kehidupan bermasyarakat. Ketika beliau berkeluarga, ujian itu bukannya hilang, tapi ujiannya justru bertambah dan datang silih berganti. Bahkan beliau yang dalam sebagian riwayat disebutkan sampai usia 60 hingga 80 tahun belum dikaruniai seorang anak. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan anak kepada beliau, ternyata kehadiran seorang anak pun juga menjadi ujian tambahan bagi seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi jangan sampai kita ketika melihat beliau diuji dengan ujian yang bertubi-tubi, ketika beliau sendiri diuji, ketika istrinya diuji, ketika anaknya diuji, ketika keturunannya diuji, maka kita merasa bahwasanya mereka ini orang yang hidupnya susah, karena sungguh kesusahan di dunia bisa menjadi kenikmatan ketika kita hidup di akhirat kelak. Nabi SAW menyebutkan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tsummal amthalu fal amthal, kemudian mereka yang derajatnya mendekati para nabi, kemudian yang seterusnya, yang di bawahnya, dan demikian seterusnya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, satu fakta yang tidak bisa dirubah
bahwasanya kehidupan dunia adalah darul bala'i wal fitan, adalah tempat ujian silih berganti, dan kita baru bisa rehat ketika nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Seorang imam yang mulia, seorang alim ulama yang agung, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ketika beliau ditanya, "Mata rahah ya imam?" Kapan kami bisa rehat ya imam? Kapan kami bisa leren? Kapan kami bisa santai? Maka sang imam menjawab, ketika kakimu pertama kali menginjakkan kaki di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam bukan hanya seseorang individu yang berhasil. Apabila seorang individu itu berhasil dalam pribadinya, belum tentu Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia orang yang berhasil sebagai pemimpin dalam keluarganya. Tapi tidak demikian dengan Ibrahim. Beliau adalah orang yang berhasil untuk mendidik diri beliau sendiri. Beliau adalah orang yang Allah berikan kemudahan untuk mendidik istri-istri beliau. Dan beliau juga adalah orang yang Allah beri taufik untuk mendidik anak-anak keturunan beliau. Sehingga seluruh Nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim, tidak ada satupun yang bukan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tahukah kita apa yang menjadikan keluarga Ibrahim sebagai keluarga yang spesial? Tidakkah kita ingin dalam waktu hidup kita yang singkat di dunia ini untuk menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan itu tidak hanya di dunia, tapi hingga kelak kita berkumpul kembali di surga Firdaus di sisi Rabbul Alamin. Maka pilar yang pertama yang bisa kita ambil pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah beliau sebagai figur seorang ayah yang berani untuk mengatakan kebenaran. Poin pertama dari pilar keluarga Ibrahim adalah seorang kepala keluarga yang tahu kemana keluarganya akan dibawa. Seorang kepala keluarga yang tahu yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Seorang kepala keluarga yang menjadikan tauhid, yang menjadikan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pondasi inti dan tonggak tegaknya keluarga mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id qala Ibrahim li abihi wa qaumihi." Dan ingatlah Muhammad, ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Inni bara'um mimma ta'budun." Sungguh aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, illalladzi fatarani fa innahu sayahdi. Kecuali aku hanya mau menyembah Allah yang dialah yang menciptakanku, dan sungguh ia akan membimbingku ke jalan yang benar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita bayangkan keadaan Ibrahim muda ketika itu. Beliau bukanlah seorang yang punya power, bukan seorang yang punya banyak harta, bukan seorang yang bergelimang dunia, tapi beliau adalah seorang anak muda yang dilahirkan di tengah keluarga dan masyarakat yang rusak. Siapa ayah Ibrahim? Ayah Ibrahim adalah pembuat berhala yang terkenal di Babilonia ketika itu. Masyarakatnya maju dari sisi dunia, keuangannya maju, perdagangannya maju, perkebunannya maju, pertaniannya maju. Tetapi itu semua dibangun di atas fondasi yang lemah, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tanyakan, terutama para kepala keluarga dan juga anggota keluarga yang lain. Seandainya kita yang ada di posisi Ibrahim alaihissalam, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan berani untuk mengatakan ini adalah hak dan ini adalah batil? Apakah kita berani seperti yang dilakukan Ibrahim alaihissalam, berkata kepada ayahandanya, "Wahai ayah, Anda salah, tapi saya tetap mendoakan kebaikan kepada Anda"? Ataukah justru kita akan melakukan seperti yang dilakukan kebanyakan manusia, menyerah dengan keadaan, pasrah begitu saja, mencari-cari alasan, biasanya begitu, dari nenek moyang dulu juga begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi", apabila engkau menaati, mengikuti kebanyakan siapa yang ada di bumi, yudilluka an sabilillah,
maka kebanyakan manusia akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pilar pertama dari pilar keluarga Nabi Ibrahim. Keluarga yang tahu dari mana mereka mengambil neraca kebenaran. Keluarga yang tahu firman siapa yang harus mereka taati. Keluarga yang tahu sunnah siapa yang harus mereka ikuti. Dan keluarga yang yakin bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala adalah syariat yang sempurna dan paling mulia. Karena ketika sebuah keluarga yang satu memandang kebaikan sesuai Islam, tetapi yang lain memandang bahwasanya yang baik adalah yang mewah dunianya, yang baik adalah yang nyaman kehidupannya, yang baik itu tidak peduli halal haramnya, maka sebuah keluarga akan sulit untuk mencapai apa yang bisa dilakukan oleh keluarga Nabi Ibrahim. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pilar yang kedua adalah adanya seorang istri, seorang ibu yang berani untuk melewati hal-hal yang tidak nyaman. Seorang istri yang tahu value, yang tahu nilai dari perjuangan, dan berani untuk mengorbankan kenikmatan dunia untuk memperjuangkan kebenaran tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang doa Nabi Ibrahim. Allah berfirman, "Rabbana, wahai Rabb kami, inni askantu min dzurriyyati." Aku meletakkan, aku meninggalkan sebagian dari keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di sebuah lembah yang tidak ada tumbuhannya sama sekali di dekat rumahmu yang mulia, yaitu Ka'bah Musyarrafah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita tarik ke konteks sekarang, apakah ada di antara kita yang berani melakukan yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam? Meninggalkan anak istri di tempat yang tandus, di tempat yang tanpa tumbuhan sama sekali, apalagi mata pencaharian. Kita akan memikirkan mereka makan apa, mereka minum apa, bagaimana mereka akan hidup. Tapi Ibrahim alaihissalam berani untuk mengambil keputusan tersebut karena yakin dengan wahyu yang Allah berikan kepadanya. Dan itu tidak berhenti pada Nabi Ibrahim. Bayangkan seandainya istri Nabi Ibrahim menolak, seandainya Siti Hajar menolak untuk diletakkan di Mekah ketika itu, maka tidak akan kita temui syariat sa'i, kita tidak akan temui syariat kurban, dan kita tidak akan membaca kisah Nabi Ismail dan juga keluarga Ibrahim yang mulia. Maka pilar yang kedua dari pilar keluarga yang bisa mencontoh keluarga Ibrahim adalah adanya figur ibu, figur seorang istri yang berani untuk mendukung suaminya dalam kebenaran. Istri yang tabah, mungkin hidup di dunia tidak senyaman orang-orang yang inginkan. Mungkin hidup di dunia tidak seenak yang diimpikan manusia. Tapi dia tahu ada harga yang harus dibayar untuk setiap perjuangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Lalu pilar yang ketiga untuk merealisasikan keluarga Ibrahim adalah sang putra Ismail alaihissalam. Ismail berkata kepada ayahnya sebagaimana dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Bayangkan anak yang masih muda, anak yang mungkin merindukan figur ayahnya karena tidak setiap hari bertemu. Anak yang tentu ia punya impian, ia punya cita-cita, ia punya keinginan. Dan ini bukan hanya diperintahkan satu atau dua hal, bukan diperintahkan untuk safar ke tempat yang jauh, bukan diperintahkan untuk berpuasa berbulan-bulan lamanya, bukan diperintahkan untuk mengeluarkan harta, tapi ini seorang anak yang diperintahkan untuk rela berbaring agar bisa disembelih oleh anaknya sendiri. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mental seperti apa, pemikiran seperti apa, kepribadian seperti apa
yang ada pada jiwa anak muda itu sampai dia rela untuk disembelih karena menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentu hadirin rahimani wa rahimakumullah, kepribadian sekuat itu tidak muncul begitu saja. Kepribadian anak keturunan yang kuat, kepribadian keimanan yang hebat, dan juga kepercayaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak muncul hanya dalam 1-2 hari. Tapi itu adalah hasil dari pendidikan Ibrahim alaihissalam dan doa-doanya yang tidak pernah putus. Betapa banyak kita baca dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, diikuti ungkapan wa min dzurriyyati, dan keturunanku ya Allah. Dari Ibrahim alaihissalam kita belajar tentang pendidikan, bahwasanya pendidikan yang kita usahakan, lembaga-lembaga yang kita pilihkan, cara-cara yang kita tempuh untuk membentuk anak keturunan kita, pada hakikatnya semua hanya ikhtiar. Tapi pada akhirnya yang memegang hati anak-anak kita, yang memegang keturunan, yang memegang kalbu anak-anak kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka betul kita mempersiapkan lembaga, kita memberikan nilai-nilai, kita melakukan usaha-usaha, tapi ketahuilah bahwasanya yang utama adalah doa kita kepada anak keturunan kita. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya salatu da'watin mustajab, ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara doa itu adalah da'watul walid liwalidih, doa kedua orang tua untuk anak-anaknya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka untuk pilar yang ketiga ini kita sertai dengan ikhtiar dan kita lengkapi doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita minta untuk diri kita, boleh kita minta untuk pasangan kita, tapi jangan lupa perbanyak doa kita untuk anak-anak kita. Minta pada Allah, jadikan hati mereka lurus. Minta kepada Allah, jadikan rezeki mereka berkah. Minta kepada Allah agar anak-anak kita dijadikan pembuka-pembuka kebaikan dan penutup-penutup keburukan. Dan jangan lupa, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikumpulkan dalam kebaikan di dunia dan di surga Firdaus kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang berani untuk membela kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang tawakal yang kuat, yang memiliki kepercayaan dan kebergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita, anak-anak kita, keturunan kita sebagai orang-orang yang ikhlas bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahu ad-din walau karihal musyrikun. Alhamdulillah hamdan kathiran kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidal khalaiq wal bashar, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi masabihul ghurar. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وافعلوا الخير لعلكم ترحمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه فقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، كن لهم وليا ونصيرا يا عزيز يا جبار. اللهم اجعل بلدة إندونيسيا هذا بلدة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعم يزدكم والحمد لله رب العالمين.